Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta untuk membahas antisipasi cuaca ekstrim dan kekeringan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan rapat terbatas ini membahas antisipasi cuaca ekstrim dan kekeringan termasuk soal kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan lembaganya telah diminta untuk menyiapkan teknologi yang dapat membangun ketahanan air di daerah-daerah. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjelaskan ada dua isu utama yang penting untuk diantisipasi, yaitu kekurangan air dan kekeringan, kemudian karhutla. Terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya hormati dan banggakan. Baru saja kami mengikuti rapat terbatas dipimpin langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tadi Kepala BMKG misalnya juga menyampaikan ada trend line yang harus kita antisipasi bersama, terutama jika masih berhimpit antara El Nino dengan masa kemarau. Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran hutan dan lahan. Karena kita tahu di sejumlah provinsi, misalnya Riau, kemudian juga Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sejumlah provinsi lain, apakah itu yang sifatnya lahan gambut maupun yang non-gambut, ini kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan Satgas, baik Satgas Darat, Satgas Udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api. Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan untuk membahas antisipasi cuaca ekstrim dan kekeringan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya yang paling terkini dan terupdate, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Berita Satu, sudah ada rekan Kelvin Sipautar bersama dengan juru kamera Eko Miyadi. Selamat malam, Kelvin. Kelvin, bisa Anda sampaikan terkait dengan rapat terbatas saat ini apakah masih berlangsung? Kemudian juga dari poin-poin yang dibahas ada apa saja, Kelvin? Ya, baik, selamat malam Alisa dan juga pemirsa. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto memang sudah berlangsung beberapa saat tadi. Rapat berlangsung selama kurang lebih 4 jam dan diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Di antaranya adalah Menko Infrastruktur, AHY, kemudian juga ada Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kapolri, dan juga ada Panglima TNI. Rapat terbatas tersebut secara garis besar, Anissa, ini membahas terkait dengan antisipasi dampak daripada El Nino dan juga kemarau yang bisa memicu kemarau jangka panjang, ini fenomena yang berhimpitan, dan juga mitigasi agar dampak kekeringan dalam tahun-tahun kedepannya ini dapat lebih ditekan, Anissa. Ada beberapa langkah tadi yang memang dikatakan oleh Menko Infrastruktur AHY yang sudah dilakukan dan disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah pemerintah melakukan pemetaan titik-titik yang mengalami kekeringan akibat El Nino dan juga kemarau panjang, dan yang kedua, pemerintah juga memetakan titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran hutan maupun lahan, dan yang ketiga, pemerintah sudah mulai melakukan operasi modifikasi cuaca yang memang ini sudah dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, dan juga diarahkan untuk memicu terjadinya hujan di bendungan maupun juga waduk agar debit air ini dapat kembali tinggi dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun juga untuk sistem irigasi, Anissa, yang memang kita tahu ini sangat penting dalam pertanian. Kemudian dalam langkah mitigasi ke depan agar bencana kekeringan begitu ini dapat lebih ditekan, pemerintah juga terus mengebut program swasembada air, Anissa, dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah melalui Menko AHY tadi mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya memiliki cadangan air yang begitu luar biasa karena Indonesia merupakan negara kepulauan, tetapi
ini cadangannya tidak merata, sehingga inilah yang menjadi PR pemerintah. Pemerintah terus mematangkan strategi agar swasembada air ini dapat tercapai dalam beberapa waktu mendatang. Kemudian juga pemerintah melakukan upaya untuk desalinasi air laut, mengembangkan strategi untuk desalinasi air laut, yakni mengubah air laut menjadi air tawar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah juga terus menggencarkan upaya penjernihan air payau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika airnya sudah bersih, Anissa dan juga pemirsa. Meski fenomena El Nino dan kemarau panjang ini tengah melanda di sejumlah titik di Indonesia, Anissa, dalam hal pangan, pemerintah memastikan bahwa saat ini cadangan pangan yakni beras dalam hal ini dalam kondisi yang aman. Ada total 5,2 juta ton beras cadangan beras milik pemerintah di Perum Bulog, dan secara nasional juga produksi beras masih dalam kondisi yang aman walaupun ada beberapa titik yang mengalami kendala panen akibat musim kemarau. Tetapi secara garis besar produksi pangan kita dan cadangan pangan kita dalam kondisi yang aman, Anissa dan juga pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kali ini memberikan arahan direktif kepada menteri dan jajaran terkait agar dapat terus bersinergi untuk mengantisipasi dampak daripada El Nino maupun juga musim kemarau panjang yang bisa mempengaruhi kekeringan maupun juga kebakaran hutan dan lahan, Anissa. Baik rekan Kelvin, artinya pemerintah juga ini sudah mematangkan langkah-langkah selanjutnya, baik itu langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan rapat terbatas yang dilakukan di Istana bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajarannya. Terima kasih Kelvin Spautar dan juru kamera Komedi, selamat kembali bertugas.